Saya sebagai Ketua Yayasan Islam Katijoyo MII Pringlangu bertekad mengemban amanat sesepuh dan kiai Pringlangu dan sekitarnya. Semoga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Pringlangu berkembang, maju, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami pengurus Yayasan Islam Katijoyo Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Pringlangu Kota Pekalongan, yang dalam hal ini ada Bapak Ketua Yayasan Islam Katijoyo, ada Bapak Haji Oleg, kemudian ada Bapak Haji Mabrur selaku bendahara, dan ada Bapak Haji Zainuddin selaku bagian pengembangan pendidikan di MI Pringlangu Kota Pekalongan. Saat ini kami akan berbincang-bincang sejarah utamanya, ya, kaitannya dengan sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Pringlangu, yang notabene-nya dari sekitar tahun 50, tahun 1950 Masehi, yang ini merupakan generasi selanjutnya kepengurusan ini, karena bagaimanapun kita meneruskan amanat dari para kiai, termasuk Romo Kiai Haji Syafi'i dan lain sebagainya, yang nanti kita akan meneruskan pengembangan pendidikan. Masih bersama kami pengurus Yayasan Katijoyo, dalam hal ini Pak Ketua, pengurus yayasan, apa sih sebenarnya yang menjadi target capaian Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Pringlangu, baik itu reguler maupun tahasus nih Pak Haji? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Yayasan Islam Katijoyo Pringlangu. Yayasan Islam Katijoyo diambil nama tersebut dari seorang tokoh. Beliau adalah sebagai simbah dari Mbah Kiai Syafi'i. Nah, ini merupakan tokoh legendaris di Pringlangu, maka dijadikan nama yayasan. Pendidikan di MI Pringlangu ada dua, yaitu MI Pringlangu reguler dan MI Pringlangu tahasus. Alhamdulillah, ya, sampai hari ini ya, siswa kita mencapai 700-an. Ya. Guru dan pegawai ada 57. Ini merupakan amanat yang diberikan masyarakat kepada pengelola, kepada pengurus Yayasan Islam Katijoyo yang tidak ringan. Maka pengurus semaksimal mungkin, ya, untuk memberikan pengabdiannya kepada yayasan, supaya anak-anak kita bisa berhasil sesuai tujuan visi misi MI Pringlangu. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita setelah lulus, khususnya di MI tahasus, ini harus anak tersebut hafal juz 29 dan 30.
ditambah ya, hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan di masyarakat. Pada kesempatan ini pula ya, kami pengurus Yayasan Islam Kartijoyo dengan semaksimal mungkin memberikan fasilitas-fasilitas ya untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, contoh ya, semuanya pembelajaran memakai sistem IT ya. Jadi anak-anak supaya tidak bosan, tidak jenuh ya dalam pembelajaran, maka kita berikan fasilitas yang memadai. Kita sebagai pengurus mudah-mudahan berharap ya tujuan yang diamanatkan dari sesepuh kita, dari para kiai ya, khususnya Kiai Haji Syafi'i ya, mudah-mudahan amanat tersebut ya bisa kita laksanakan dengan baik. Itu sekilas dari saya sebagai ketua pengurus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Yayasan Pak Haji Oleg yang telah menyampaikan beberapa hal, tentunya banyak yang akan kita persiapkan untuk keberlanjutan madrasah ini ya. Dalam hal ini ada bidang pengelola pendidikan Bapak Haji Zainuddin, apa-apa saja harapan ke depan terkait dengan madrasah yang sudah diamanatkan kepada kita, proses pengelolaannya, harapannya seperti apa? Monggo Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Zainuddin selaku pengembang pendidikan di MI Pringlangu, perlu kita ketahui bersama bahwa MI Pringlangu tadi sudah disampaikan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah MI Islamiyah reguler, dan yang kedua adalah MI Islamiyah Tahasus. Dari dua sisi tersebut, pendiriannya juga berbeda-beda. Yang pertama bahwa MI reguler itu mulai berdiri atas jasa para ulama, para kiai yang ada di lingkungan MI Pringlangu, yang berada di Kelurahan Pringlangu, itu pada tahun 1950 itu mendirikan MI Pringlangu dengan tujuan agar anak-anak di lingkungan Pringlangu dan sekitarnya itu bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya. Maka para tokoh-tokoh itu berpikir senantiasa untuk mendirikan MI di wilayah Pringlangu. Itu terjadi pada tahun 1950. Kemudian karena semakin banyaknya antusias masyarakat untuk menyekolahkan di MI Pringlangu, maka MI Pringlangu itu dari MI Pringlangu 1 berkembang menjadi MI Pringlangu 2, itu terjadi pendiriannya pada tahun 1974. Nah, setelah dari tahun 1974 itu berkembang lagi karena peserta didiknya juga semakin banyak. Agar bisa tertampung, maka MI Pringlangu 1, 2 itu berkembang menjadi 1, 2, 3, itu sekitar tahun 1980. Dan selanjutnya berkisar sekitar tahun 2000 Pak Jolek ya. Tahun 2000 itu dari masyarakat memberikan satu amanat kepada kita sekalian bahwa untuk anak-anak MI Pringlangu ke depannya itu diharapkan harus mampu untuk membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi anak-anak mampu untuk
menghafal Al-Quran dimulai dari juz 29 dan juz 30. Itu diharapkan kelulusannya itu sudah hafal semua. Tidak hanya sekedar itu, tapi anak-anak harus menghafalkan pula seperti halnya tradisi-tradisi kita, tradisi NU, yaitu seperti hanya tahlil dan doa kunut, itu harus dikuasai siswa-siswi lulusan MI Pringlangu khususnya di Tahasus. Tidak hanya di Tahasus saja, tapi untuk doa kunut itu diharapkan dari anak-anak reguler kelas 6 khususnya, itu keluaran dari MI Pringlangu itu harus mampu untuk membaca doa kunut, dan itu merupakan tradisi NU yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi bahwa MI Pringlangu ini tinggalan daripada para kiai yang tadi sudah disebutkan. Itu amanat yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi, kita harus serempak bersama-sama untuk mengembangkan MI Pringlangu pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, harapan kami sekali lagi agar anak-anak kita yang dari MI Pringlangu baik Tahasus maupun MI reguler itu mampu untuk menjawab dan mengerjakan agama dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, mari kita bantu bersama-sama agar pengembangan pendidikan di MI Pringlangu itu akan semakin lama semakin maju. Saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih warga Pekalongan dan sekitarnya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang pendidikan, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, dan yang kedua adalah pengelola bidang pendidikan Yayasan Islam Katijoyo, Pak Haji Zainuddin tadi ya. Pada prinsipnya MI Pringlangu mempunyai visi satu, unggul dalam prestasi ya, dan berakhlakul karimah. Tentunya unggul dalam prestasi ini tidak cuma prestasi akademik dan ataupun yang lainnya, ada non akademik ya. Dalam hal ini prestasi yang diraih tetap mengedepankan akhlakul karimah. Dalam hal ini ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh MI Pringlangu, dan MI Pringlangu terbukti meraih akreditasi yang baik, yaitu akreditasi A ya. Mungkin dari akreditasi itu ada beberapa poin-poin ya yang menunjang akreditasi, termasuk manajemen dan pengelolaan administrasi dan keuangan. Dalam hal ini ada bendahara yayasan yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme cara pelaporannya, dari mungkin dari siswa ke guru atau wali kelas ke TU ke kemudian TU ke bendahara, ataupun melalui mekanisme pembayaran online ya. Nanti akan disampaikan oleh beliau selaku bendahara yang menangani bidang manajemen administrasi dan keuangan. Kepada Bapak Haji Mabrur Resagi dipersilakan. Terima kasih apa yang tadi disampaikan sebagai pendahulu dalam acara ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan terkait perkembangan MII Pringlangu, baik itu reguler maupun tahasus. Kemudian tadi didukung juga adanya pengembangan pendidikan untuk agar MII Pringlangu ini akan tetap maju sesuai dengan harapan pengurus dan para tokoh masyarakat yang ada di desa Kelurahan Pringlangu. Untuk sementara ini bahwa MII Pringlangu itu untuk memajukan pendidikan tanpa adanya biaya itu sangat mustahil sekali. Maka dari biaya tersebut adalah untuk mendukung proses belajar mengajar di dalam MII Pringlangu maupun tahasus, baik pembayaran infak maupun pembayaran infak di
tahasus. Kami mencoba dari pengurus untuk mengarahkan khususnya pembayaran infak per bulan ini melalui transfer langsung ke yayasan. Ini pengurus untuk mencoba mentransfer ini hanya untuk uji coba untuk yang di tahasus dulu. Jadi pembayaran segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di tahasus itu langsung melalui rekening yayasan, baik itu infak per bulan maupun dana gotong royong yang mendukung adanya sarana prasarana yang ada di MI program tahasus. Insya Allah ke depan nanti juga tidak hanya di tahasus saja, kami juga akan mencoba yang ada di MII Prenglangu reguler. Akan mencoba untuk pembayarannya yaitu langsung melalui rekening Yayasan Islam Katijoyo yang ada di Bank BNI. Sehingga semuanya itu akan tercatat keluar masuknya uang dan semuanya akan dilaporkan kepada yayasan. Untuk sementara ini, bahwa program untuk melaksanakan laporan keuangan, baik infak maupun yang lainnya, ini sementara yang direguler itu maupun di tahasus, yaitu dilaporkan oleh TU ke yayasan. Perkembangan tersebut dilaporkan, pembukuan keuangan itu dilaporkan tiap sebulan sekali, sehingga pengurus bisa melihat perkembangan keuangan yang ada di MI reguler maupun di tahasus. Nah, uang-uang tersebut adalah untuk menunjang program-program yang ada di MI tahasus maupun di MI reguler. Karena tanpa adanya uang tersebut, maka mustahil untuk kemajuan ke MII Prenglangu maupun MII tahasus. Seperti pengadaan lab komputer, kemudian TV smart, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kemajuan proses belajar mengajar di MII tahasus maupun di MII reguler. Sehingga kita tahu bahwa perkembangan itu, karena tanpa itu semuanya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga wajib setiap TU maupun kepala sekolah melaporkan perkembangan keuangan maupun infak maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan keuangan yang ada di madrasah. Sehingga nanti pengurus bisa mencatat pengeluarannya seberapa jauh tiap bulannya maupun tiap tahunnya. Ya, mudah-mudahan dari pengelolaan keuangan tersebut kita akan lebih tahu perkembangan keuangan yang ada di madrasah maupun di MI tahasus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kemajuan dari MI Prenglangu maupun tahasus akan lebih maju lagi, baik proses belajar mengajarnya maupun manajemen keuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Yayasan Islam Katijoyo berkomitmen mengembangkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Prenglangu.